tubuh Raras dipenuhi penyakit kulit berupa gudik yang tampak menyiksa. Bintik-bintik merah dan luka menganga tersebar hampir di seluruh tubuhnya, menimbulkan rasa gatal yang tak pernah berhenti. Setiap kali ia mencoba menggaruk, rasa lega itu hanya sesaat sebelum rasa perih menggantinya. Namun, luka di kulit itu bukanlah penderitaan terbesarnya. Hinaan dari orang-orang sekitarnya jauh lebih menyakitkan. Setiap kali Raras melangkah keluar rumah, tatapan jijik dari warga desa menjadi hal pertama yang menyambutnya. Orang-orang menutup hidung seakan keberadaannya mencemari udara. Dasar perempuan miskin dan menjijikan, begitu seringnya kalimat itu terdengar hingga hampir seperti nyanyian pahit yang terus menghantui langkahnya. Anak-anak yang biasanya bermain riang di jalanan desa segera lari ketakutan jika Raras melintas. Mereka berteriak, menunjuk-nunjuk tubuhnya sambil tertawa mengejek. "Jangan dekati dia. Dia penuh penyakit," kata seorang bocah, disusul tawarnya teman-temannya yang memekakan telinga Raras. Di pasar, tempat ia sering mencoba mencari sisa-sisa makanan, keadaan tak lebih baik. Pedagang-pedagang di sana memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Jika ia berani mendekati lapak mereka, ada saja yang melemparkan kata-kata kasar. "Pergi! Jangan sentuh daganganku dengan tangan kotormu," bentak seorang pedagang ikan suatu hari, membuat Raras terdiam sambil menahan air mata. Namun, meski dihujani dengan hinaan, Raras tidak pernah melawan. Bibirnya selalu terkunci rapat. Ia hanya menunduk, mempercepat langkahnya, atau menjauh perlahan tanpa membalas. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya perasaan Raras setiap kali kata-kata itu menusuk telinganya. Setiap malam, di sudut rumah kecilnya yang hampir roboh, Raras sering menangis sendirian. Ia bertanya kepada dirinya sendiri mengapa hidupnya begitu kelam. Namun, ia tidak pernah menemukan jawaban. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima semua perlakuan itu, membiarkan luka di hatinya semakin dalam seiring berjalannya waktu. Pasar itu adalah pusat kehidupan desa, tempat semua orang saling bertemu, berbicara, dan bertransaksi. Namun, bagi Raras, pasar adalah medan perang yang tak pernah usai. Setiap pagi, ia datang dengan langkah pelan, membawa sebuah keranjang tua yang penuh tambalan. Ia bekerja serabutan, membantu membersihkan lapak para pedagang atau memungut barang-barang yang tercecer. Namun, bukannya mendapatkan rasa terima kasih, ia justru menjadi bahan hinaan yang tak ada habisnya. "Hei, Raras, sudah mandi belum? Jangan-jangan kamu lupa sejak lahir," diseru seorang pedagang buah sambil tertawa keras. Ucapannya disambut dengan tawa dari pedagang lain yang berdiri di dekatnya. "Kalau mandi, air sumur kita bisa habis untuk bersihin tubuhnya yang kotor itu," balas pedagang sayur, membuat mereka tertawa semakin keras. Raras tidak menanggapi. Ia hanya diam, wajahnya menunduk, berusaha fokus pada pekerjaannya. Tapi, hinaan itu tidak berhenti di situ. Ada yang sengaja menjatuhkan keranjang penuh sayuran, lalu memanggil Raras dengan nada mengejek. "Raras, sini. Tolong ambilkan ini. Jangan sampai tanganmu yang penuh penyakit itu menyentuh dagangan, ya. Ambil yang di lantai saja." Dengan sabar, Raras jongkok untuk memungut sayuran yang berserakan. Punggungnya yang ringkih menahan beban tubuhnya saat ia meraih setiap potongan sayur yang dilemparkan sembarangan. Mereka tidak berhenti menertawakannya, bahkan ketika ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakit di wajahnya. "Kenapa sih dia gak pergi saja dari desa ini?" bisik seorang ibu muda kepada temannya, cukup keras sehingga Raras bisa mendengarnya. "Cuma bawa sial dan bau kemana-mana." Hinaan itu menusuk hati Raras seperti ribuan pisau kecil. Tetapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Baginya, melawan hanya akan membuat mereka semakin puas. Ia memilih untuk bertahan, meskipun setiap langkah yang diambil di pasar itu terasa seperti menginjak pecahan kaca. Namun, ada momen-momen di mana luka hatinya tak bisa lagi ditahan. Malam-malam, ketika ia sudah selesai bekerja dan duduk sendirian di rumahnya yang kecil dan gelap, air mata Raras mengalir deras. Ia bertanya-tanya, apakah ia dilahirkan hanya untuk menjadi sasaran penghinaan? Mengapa orang-orang tidak bisa melihatnya sebagai manusia, seperti mereka? Walaupun ia selalu terlihat diam dan tegar di hadapan orang lain,
di dalam dirinya ada badai besar yang terus bergejolak. Raras tidak tahu sampai kapan ia mampu bertahan. Tapi satu hal yang pasti, setiap hari di pasar itu adalah neraka yang membuat hidupnya semakin tak tertahankan pagi itu. Seperti biasa, Raras melangkah menuju pasar dengan keranjang tambalannya yang mulai usang. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang sama seperti kemarin, penuh dengan penolakan dan tatapan jijik. Tapi ia tetap memaksa diri untuk berangkat, karena ia tidak punya pilihan lain. Perutnya sudah beberapa hari ini hanya diisi air putih, dan tubuhnya yang kurus semakin lemah. Setibanya di pasar, Raras langsung menuju lapak pedagang beras, seorang ibu-ibu parubaya yang terkenal ramah kepada para buruh angkut. Dengan suara lirih, Raras memberanikan diri untuk berbicara. "Bu, kalau ada yang bisa saya bantu, tolong kasih tahu. Saya bisa angkut karung beras atau bersihkan lapak, apa saja yang ibu butuh," katanya, suaranya hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk pasar. Pedagang itu menoleh, lalu menatap Raras dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangannya tajam, penuh dengan penilaian yang menusuk. Ia mengernyitkan hidung, seolah-olah bau Raras membuatnya mual. "Kamu mau bantu aku? Lihat dirimu dulu." Pedagang itu menunjuk luka-luka di tangan dan kaki Raras. "Gudi kamu itu bikin aku ngeri. Jangan sampai penyakitmu nempel di karung berasku." Raras tercekat. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Tapi ia mencoba bertahan. "Saya bisa pakai kain, Bu. Saya nggak akan sentuh langsung barang-barang ibu," jawabnya dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang meskipun hatinya terasa hancur. Namun, pedagang itu malah mengibaskan tangannya dengan kasar, seperti mengusir seekor lalat. "Pergi sana, Raras. Aku nggak butuh bantuanmu. Kalau kamu dekat-dekat, nanti pelangganku pada kabur." Raras menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menunduk, mengucapkan terima kasih pelan-pelan meskipun sebenarnya hatinya ingin berteriak, lalu melangkah pergi. Di sudut lain pasar, Raras mencoba mendekati seorang pedagang tempe yang sedang sibuk mengatur dagangannya. "Pak, kalau ada yang perlu diangkut atau dibersihkan, saya bisa bantu," katanya dengan nada penuh harap. Pedagang itu menoleh dengan ekspresi datar, lalu berkata, Raras, mending kamu jangan kesini lagi, ya. Bukan apa-apa, tapi pelanggan jadi nggak nyaman kalau kamu ada di sekitar sini. Dagangan saya jadi susah laku." Raras hanya bisa terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada sebelumnya. Ia tahu, alasan pedagang itu adalah karena penampilannya, karena luka-luka yang ada di tubuhnya. Ia melangkah ke lapak berikutnya, mencoba menawarkan jasanya kepada seorang pedagang ayam. Namun, sebelum ia sempat berbicara, pedagang itu langsung mengibaskan tangannya dengan kasar. "Jangan dekat-dekat. Aku nggak mau gudikmu nempel di daganganku." Raras mematung, merasa semakin kecil di antara keramaian pasar. Ia berdiri di tengah-tengah orang yang sibuk bertransaksi, seolah-olah keberadaannya tidak diakui sebagai manusia. Ia melihat seorang anak kecil yang memandangnya dengan tatapan bingung, sebelum ibunya menarik anak itu menjauh, seperti takut Raras akan menularinya sesuatu. Di sudut pasar yang penuh dengan sampah, Raras akhirnya duduk. Tangannya memeluk lututnya, mencoba menguatkan diri. Ia memandang para pedagang yang sibuk melayani pelanggan, tertawa dan bercanda, seolah-olah tidak ada yang salah di dunia ini. Perutnya keroncongan, tapi tidak ada satupun orang yang bersedia memberinya pekerjaan. Bukan karena ia tidak mampu bekerja, tetapi karena mereka takut pada dirinya, pada tubuhnya yang penuh luka. Matahari mulai tenggelam, dan pasar perlahan menjadi sepi. Raras bangkit dengan langkah gontai, membawa pulang keranjang tambalannya yang tetap kosong. Di sepanjang jalan menuju rumah, ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa hidupnya harus sesulit ini? Apakah ia benar-benar pantas menerima semua ini? Apakah ada jalan keluar dari penderitaan yang tiada henti? Saat malam tiba, Raras hanya bisa merebahkan tubuhnya yang lemah di tikar tipis di gubuk kecilnya. Ia menatap langit-langit yang penuh dengan lubang, membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Raras tahu,
Esok hari ia harus kembali ke pasar dan menghadapi penghinaan yang sama. Tapi untuk malam ini, ia hanya ingin membiarkan dirinya merasakan kesedihan yang selama ini ia pendam. Malam telah tiba. Angin dingin berhembus menembus dinding gubuk kecil Raras yang terbuat dari bilah-bilah bambu tua yang mulai lapuk. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya yang kurus dan kering, mencoba menghangatkan dirinya. Tidak ada suara kecuali gesekan dedaunan yang ditiup angin dan sesekali bunyi tikus yang berlarian di atas atap. Di atas tikar lusuh yang menjadi satu-satunya alas tidurnya, Raras terisak pelan, memastikan agar tangisnya tidak terdengar keluar. Setiap malam, kesepian itu terasa semakin berat. Ia tak punya siapa-siapa untuk berbicara, tak ada tangan yang akan menggenggamnya, atau suara yang menenangkan hatinya. Raras bahkan tidak punya cermin, tetapi ia tahu bagaimana dirinya dipandang oleh dunia luar. Luka-luka gudik yang memenuhi tubuhnya seperti kutukan, menjadi penghalang yang membuat semua orang menjauh darinya. Di desa kecil itu, ia menjadi bayangan yang dihindari. Anak-anak desa selalu menertawakannya dari kejauhan. Ketika Raras melangkah melewati jalan setapak menuju pasar, mereka sering melempar batu atau mengejek dengan nyanyian yang melukai hati. Raras gudik, jangan dekat nanti gatal-gatal. Mereka tertawa terbahak-bahak, sementara Raras hanya menunduk, menahan sakit yang seolah tak ada habisnya. Kadang, jika ia terlalu dekat, anak-anak itu akan berlari sambil berteriak seolah-olah ia adalah monster yang menakutkan. Orang dewasa tidak jauh berbeda. Mereka mungkin tidak melempar batu, tetapi tatapan mereka sudah cukup untuk membuat Raras merasa seperti makhluk yang tidak diinginkan. Tatapan jijik, tatapan hina, bahkan tatapan yang penuh kasihan sekalipun hanya mempertegas bahwa ia bukan bagian dari komunitas itu. Mereka tidak pernah mengajak Raras berbicara, kecuali untuk mengusirnya. Raras, jangan duduk di sini, nanti orang lain gak mau datang ke warungku, ujar seorang penjual makanan di pinggir jalan suatu hari. Raras berdiri tanpa protes, mengangguk kecil, dan pergi dengan langkah gontai. Kalimat seperti itu bukan hal baru baginya, tetapi rasa sakitnya tetap sama, seperti luka yang tidak pernah sembuh. Di malam-malam yang sepi, Raras sering bertanya pada dirinya sendiri, apa salahnya? Mengapa ia harus menanggung beban hidup yang begitu berat? Ia tidak pernah menyakiti siapapun, tetapi seluruh desa memperlakukannya seperti wabah yang harus dihindari. Kadang, ia melamun sambil menatap ke langit malam yang penuh bintang. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki teman, seseorang yang akan mendengarkan cerita-ceritanya, atau sekadar duduk di sampingnya tanpa merasa jijik. Namun, lamunan itu selalu berakhir dengan kenyataan pahit bahwa ia sendirian. Kesendirian itu semakin terasa saat hujan turun. Gubuk kecilnya bocor di sana-sini, membuat lantai tanahnya menjadi becek. Ia akan duduk di sudut, memeluk dirinya sendiri sambil menunggu hujan reda. Di luar, ia bisa mendengar suara tawa dari rumah-rumah warga. Suara obrolan hangat di bawah atap yang kokoh, suara anak-anak bermain di dalam rumah, dan aroma makanan yang terselip di antara bau hujan. Sementara itu, di dalam gubuknya, hanya ada kegelapan, dingin, dan rasa lapar yang tidak pernah meninggalkannya. Suatu malam, saat suara jangkrik dan angin menjadi satu-satunya teman, Raras mencoba bernyanyi. Ia teringat lagu-lagu yang biasa dinyanyikan ibunya dulu, sebelum penyakit ini merenggut segalanya dari hidupnya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Suaranya pelan dan serak, tetapi lagu itu membuatnya merasa sedikit hangat, meskipun hanya untuk sesaat. Ia menutup matanya, membayangkan bagaimana ibunya dulu menyanyikan lagu yang sama untuknya, membelai rambutnya, dan menidurkannya di pelukan yang hangat. Namun, kenangan itu hanya membawa rasa sakit. Ibunya sudah lama tiada, meninggalkannya sendirian untuk melawan dunia yang kejam ini. Raras menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya, menangis sendirian di kegelapan. Kesepian itu seperti jurang yang semakin dalam setiap harinya. Tidak ada satupun yang menawarkan tangan untuk menariknya keluar. Tidak ada satupun yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Dunia Raras hanyalah gubuk kecilnya yang dingin, jalan setapak menuju pasar, dan tatapan jijik yang ia terima setiap hari. Meski demikian, di dalam hatinya, ada seberkas kecil harapan yang ia genggam erat.
Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tetapi ia percaya bahwa suatu hari nanti, kehidupannya akan berubah. Bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan seseorang yang tidak memandangnya dengan jijik, seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai penyakit. Malam itu, meskipun air matanya terus mengalir, Raras berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan. Tidak peduli seberapa keras dunia memperlakukannya, ia akan tetap bertahan, karena ia tahu, jika ia menyerah, maka tidak ada lagi yang tersisa. Pagi itu, Raras bangun dengan tubuh yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kakinya lemas, dan setiap kali ia mencoba berdiri, pandangannya berputar. Ia menggigil, meskipun matahari mulai menyapa dari sela-sela dinding gubuknya yang berlubang. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia meraih cangkir berisi air sisa malam sebelumnya. Air itu tidak bersih, warnanya keruh dengan bau yang sedikit apek, tetapi hanya itu yang ia miliki. Ia meneguknya perlahan, berharap rasa pusingnya berkurang. Namun, pusing itu tidak pergi. Raras hanya duduk bersandar di dinding bambu yang dingin, mencoba mengumpulkan kekuatan. Di luar, suara ayam berkokok dan orang-orang yang bersiap pergi ke pasar terdengar samar. Hari ini, seperti biasa, ia harus bekerja. Jika tidak, ia tidak akan makan. Tubuhnya sudah lama menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang ekstrim. Gudik yang menutupi hampir seluruh tubuhnya kini mulai berdarah karena terlalu sering digaruk. Bekas luka itu mengeluarkan cairan berbau tak sedap, membuat Raras semakin dijauhi. Setiap kali ia melewati orang-orang, mereka menutupi hidung dan menjauh seolah-olah ia membawa wabah yang mematikan. Raras, jangan dekati gerobakku. Nanti daganganku nggak laku karena baumu. Teriak seorang pedagang buah beberapa hari sebelumnya. Raras hanya mengangguk pelan, memilih mundur tanpa berkata apa-apa. Namun, hari ini, bahkan untuk berjalan ke pasar pun rasanya mustahil. Ia merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraih kain lusuh yang biasa ia gunakan untuk menutupi tubuhnya. Kain itu tidak cukup bersih, tapi cukup untuk menyembunyikan luka-lukanya dari tatapan dunia. Setelah berhasil berdiri dengan susah payah, Raras melangkah keluar dari gubuknya. Langkahnya gontai, seperti tubuhnya bisa ambruk kapan saja. Setiap langkah terasa seperti membawa beban ribuan kilogram di pundaknya. Keringat dingin membasahi wajah dan punggungnya meskipun udara pagi itu sejuk. Ketika akhirnya ia tiba di pasar, reaksi orang-orang membuat hatinya semakin hancur. Astaga, lihat dia! Gudiknya makin parah, ibisik seorang wanita sambil tertawa sinis. Apa dia nggak sadar kalau baunya bikin mual? Dia nggak seharusnya ada di sini, ibalas yang lain. Raras mendengarnya, tetapi ia pura-pura tuli. Seperti biasa, ia melangkah ke sudut pasar, berharap ada pedagang yang mau memberinya pekerjaan. Namun, tidak ada yang menyambutnya. Sebaliknya, mereka menghindar, bahkan beberapa di antaranya berbisik dengan jelas bahwa kehadirannya akan merusak suasana pasar. Hei, Raras! Jangan sentuh barangku, ya! Kalau gudikmu nempel, siapa yang mau beli? Seru seorang pedagang beras dengan nada sinis. Raras menunduk, menahan air mata yang sudah menggumpal di pelupuk matanya. Ia merasa seperti tidak lagi dianggap manusia. Bahkan hewan peliharaan pun mungkin diperlakukan lebih baik daripada dirinya. Setelah berjam-jam mencoba mencari pekerjaan, ia akhirnya menyerah. Tubuhnya terlalu lemah untuk melanjutkan. Ia berjalan ke pinggir pasar, di tempat yang sepi, lalu duduk bersandar di dinding yang dingin. Dari kejauhan, ia melihat orang-orang makan dengan lahap, menikmati nasi bungkus dengan lauk yang menggoda. Perut Raras berbunyi, tetapi ia hanya bisa menelan ludah. Sambil memeluk lututnya, ia mengingat hari-hari saat ibunya masih hidup. Meski sederhana, mereka selalu memiliki sesuatu untuk dimakan. Ibunya selalu mengatakan, Raras, kamu harus kuat. Hidup ini keras, tapi kamu lebih keras lagi. Namun, kini, tidak ada lagi suara yang menguatkannya. Tidak ada lagi tangan yang akan mengusap keringat di dahinya atau memberikan pelukan hangat. Ia hanya punya dirinya sendiri, dan tubuhnya yang semakin hari semakin melemah. Ketika malam tiba,
Raras pulang dengan tangan kosong. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada makanan. Di perjalanan menuju gubuknya, ia melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain di bawah lampu jalan. Ketika melihat Raras, mereka langsung berhenti bermain dan menatapnya dengan mata penuh kengerian. "Raras Gudik! Jangan dekati kami!" teriak salah satu anak. Yang lainnya tertawa, melontarkan lelucon yang membuat mereka semakin gembira. Raras berhenti sejenak, menatap mereka dengan pandangan kosong. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan, lalu melanjutkan langkahnya. Saat tiba di gubuknya, Raras langsung terkulai di tikar lusuhnya. Tubuhnya terasa seperti terbakar. Gudiknya yang basah dan berdarah mulai terasa perih. Ia memejamkan mata, berharap rasa sakit itu akan hilang ketika ia bangun nanti. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Dengan napas berat, ia berbisik pada dirinya sendiri, Tuhan, apa aku masih pantas hidup? Kalau aku tidak kuat lagi, tolong beri aku akhir yang tidak terlalu menyakitkan." Malam itu, Raras tidur dalam keadaan demam tinggi, ditemani suara jangkrik dan dinginnya angin malam. Namun, meski tubuhnya semakin melemah, di dalam hatinya masih ada sedikit cahaya kecil, cahaya harapan yang terus ia genggam. Meski nyaris padam malam itu, hujan turun deras, menutupi suara alam dengan gemuruh air yang menghantam tanah. Raras duduk di pojok gubuknya yang gelap dan dingin. Tikar tempatnya berbaring basah karena air hujan yang merembes masuk melalui celah-celah dinding bambu. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti tubuh dan hatinya. Hari itu, Raras baru saja mengalami penghinaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang ibu muda di pasar, yang biasanya hanya melontarkan komentar sinis, kali ini melemparkan buah busuk ke arahnya. "Pergi dari sini, Raras. Bau tubuhmu bikin daganganku nggak laku," teriaknya. Orang-orang di pasar hanya tertawa atau pura-pura tidak peduli. Tidak ada satupun yang membela Raras. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menahan air mata yang ingin jatuh. Dengan tangan gemetar, ia memunguti buah busuk yang dilemparkan ke arahnya, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata. Hatinya hancur berkeping-keping. Saat ia pulang ke gubuknya, penghinaan itu terus terngiang di telinganya. Setiap langkah terasa berat, seolah beban hidupnya semakin bertambah. Ia merasa tidak lagi memiliki tempat di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang akan kehilangan dirinya jika ia pergi. Malam itu, Raras duduk dalam kegelapan. Cahaya remang-remang dari lampu minyak di sudut ruangan membuat bayangannya terlihat samar di dinding bambu. Ia menatap tangannya yang penuh dengan luka gudik yang mulai bernanah. Aroma busuk dari tubuhnya sendiri semakin kuat, membuatnya mual. "Untuk apa aku hidup kalau hanya membuat orang lain merasa jijik?" gumamnya lirih. Suaranya bergetar, hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Raras mengambil seutas tali yang ia gunakan untuk mengikat bambu gubuknya. Tali itu sudah tua dan rapuh, tetapi cukup kuat untuk apa yang ia rencanakan. Ia memegang tali itu erat-erat, tangannya gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Ia memikirkan ibunya. Wajah lembut wanita yang dulu selalu memeluknya ketika ia merasa sedih muncul di benaknya. Aku lelah," bisiknya, seolah berbicara langsung kepada ibunya. "Aku nggak kuat lagi, Hidup ini terlalu berat." Raras berdiri dengan susah payah. Tubuhnya terasa seperti akan roboh kapan saja, tetapi ia memaksakan diri. Ia mengikat tali itu di salah satu balok kayu yang menopang atap gubuknya. Hujan di luar semakin deras, seolah langit ikut menangisi keputusannya. Namun, ketika ia hendak memasukkan lehernya ke dalam jerat tali, sebuah suara kecil tiba-tiba terdengar. Suara itu begitu lembut, hampir tidak terdengar di tengah suara hujan, tetapi cukup untuk membuat Raras terhenti. "Raras!" Ia menoleh dengan kaget. Tidak ada siapa-siapa di dalam gubuknya,
tetapi suara itu terasa sangat nyata. Suara itu mengingatkannya pada suara ibunya, suara yang selama ini ia rindukan. Raras terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Jangan menyerah, Nak. Kamu lebih kuat dari ini." Suara itu terdengar lagi. Air mata Raras mengalir semakin deras. Ia jatuh terduduk, memeluk lututnya sambil menangis sejadi-jadinya. Perasaan hancur dan putus asa yang tadi mendominasi hatinya perlahan mulai tergantikan oleh sesuatu yang hangat. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi entah bagaimana, suara itu membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Raras menghabiskan malam itu dalam tangis. Tali yang tadi ia ikat dibiarkan tergantung di balok kayu, tetapi ia tidak lagi berniat menggunakannya. Ia menatap gelapnya malam di luar gubuknya, mendengar hujan yang perlahan mereda. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan muncul, apakah hidupnya benar-benar tidak berarti? Ataukah ia masih memiliki alasan untuk terus bertahan, meski hanya sedikit? Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raras merasa ada secercah harapan kecil yang mulai menyala dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, hidupnya masih memiliki tujuan yang belum ia temukan. Raras melangkah pelan, melewati jalan setapak yang gelap menuju tebing di pinggir hutan. Malam itu, langit penuh dengan bintang, dan bulan bersinar terang, seolah menjadi saksi langkah terakhirnya. Tubuhnya yang lemah terbungkus kain lusuh, bergetar diterpa angin malam yang menusuk tulang. Sepanjang perjalanan, kakinya yang telanjang tertusuk ranting dan batu tajam, tetapi ia tidak peduli. Rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada luka-luka itu. Mungkin mati adalah satu-satunya jalan keluar, bisiknya berulang-ulang. Suaranya serak, hampir seperti gumaman yang bercampur dengan isak tangis. Saat tiba di tebing, ia berdiri di ujungnya. Di bawah sana, terlihat jurang yang gelap dengan suara gemuruh sungai yang mengalir deras. Raras memejamkan mata, merasakan angin yang menerpa wajahnya. Di sini, di atas tebing, ia merasa bebas dari hinaan, tatapan jijik, dan rasa lapar yang terus-menerus menggerogotinya. Namun, pikirannya dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Ia teringat ibunya, wanita yang selalu memeluk dan menghiburnya ketika hidup terasa berat. Ia teringat senyuman hangat ibunya, suara lembut yang berkata, Raras, jangan pernah menyerah. Hidup ini penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Aku sudah mencoba, lirihnya. Tapi mereka semua membenciku. Aku nggak kuat lagi. Angin malam semakin kencang, seolah mencoba mendorongnya untuk mengambil langkah terakhir. Namun, saat ia hendak melangkah maju, sesuatu menghentikannya. Suara gemerisik daun terdengar dari belakangnya. Raras membuka matanya dan menoleh perlahan. Di balik bayang-bayang pepohonan, muncul seekor anjing liar yang sering ia beri makan sisa-sisa nasi saat masih ada rezeki. Anjing itu berjalan mendekat, ekornya bergoyang pelan. Raras terpaku. Anjing itu duduk di depannya, menatapnya dengan mata yang seolah penuh pengertian. Tanpa sadar, air mata Raras kembali mengalir. Ia berlutut, memeluk anjing itu erat-erat, membiarkan tangisannya tumpah. Kamu satu-satunya yang gak pernah menjauhiku, dikatanya, suaranya bergetar. Anjing itu menjilat wajahnya, seolah mencoba menghapus air matanya. Dalam pelukan makhluk kecil yang setia itu, Raras merasakan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia teringat bahwa selama ini, meski dunia seakan menolaknya, selalu ada satu atau dua makhluk yang masih peduli padanya. Seekor anjing liar, suara lembut ibunya dalam ingatan, dan mungkin, Tuhan yang diam-diam mengawasinya. Raras berdiri dengan langkah yang gemetar. Ia menatap jurang di hadapannya, lalu menoleh ke arah anjing yang masih duduk di dekatnya. Aku nggak akan menyerah malam ini, ucapnya pelan. Ia berbalik, meninggalkan tebing dengan langkah pelan tetapi penuh tekad. Dalam hati, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah dalam semalam. Hinaan dan penderitaan mungkin masih akan menantinya, tetapi malam ini, ia memilih untuk bertahan. Dengan ditemani anjing liar itu, Raras berjalan kembali ke gubuknya. Langkahnya berat, tetapi ada secercah harapan kecil yang mulai tumbuh dalam hatinya. Angin malam yang dingin tidak lagi terasa begitu menusuk,
dan suara alam seolah berbisik lembut, menyambutnya kembali ke dunia yang tadi hampir ia tinggalkan. Tepat saat Raras hendak melangkahkan kaki terakhirnya menuju kehampaan, hembusan angin kencang menghentikannya. Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan, terdengar langkah berat mendekat dari arah hutan. Raras membeku. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang sangat besar. Dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok tinggi besar, berkulit hijau pekat, dengan mata merah menyala. Tubuhnya kekar, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang tak terduga. Raras langsung terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. "Siapa kau?" Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat dengan langkah perlahan. Raras memejamkan mata, mengira hidupnya akan segera berakhir di tangan makhluk mengerikan ini. Namun, suara dalam yang lembut memecah ketakutannya. "Jangan takut," ujar sosok itu. "Aku tidak akan menyakitimu." Raras membuka matanya perlahan. Ia menatap makhluk itu dengan napas yang masih tersengal-sengal. "Kakakmu siapa?" "Aku Buto Ijo, penjaga hutan ini," jawabnya, suaranya menggelegar namun menenangkan. "Aku telah melihatmu berkali-kali, datang ke sini dengan wajah penuh kesedihan. Malam ini, aku tidak bisa membiarkanmu mengakhiri hidupmu." Air mata Raras kembali mengalir. Ia menggelengkan kepala, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Hidupku tidak ada artinya. Aku hanya beban bagi semua orang. Semua orang membenciku." Buto Ijo berlutut agar lebih sejajar dengan Raras. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan besar yang kasar, lalu menyentuh pundak Raras. "Hidupmu berharga, meskipun dunia tidak melihatnya sekarang. Apa yang mereka katakan tentangmu tidak menentukan nilaimu." Raras menangis semakin keras. Kata-kata itu begitu sederhana, namun terasa seperti air segar di tengah padang pasir. Ia belum pernah mendengar seseorang berkata seperti itu kepadanya, terutama dengan tulus. Buto Ijo kemudian dengan lembut mengangkat tubuh Raras yang lemah. "Kamu butuh tempat untuk beristirahat. Ikutlah denganku," katanya. Meski ragu dan masih takut, Raras tidak memiliki tenaga untuk melawan. Ia membiarkan Buto Ijo membawanya masuk ke dalam hutan, menuju tempat yang lebih dalam dan tersembunyi. Mereka tiba di sebuah gua besar yang diterangi oleh cahaya alami dari celah di dindingnya. Di dalam, ada berbagai tanaman obat, buah-buahan, dan aliran air jernih yang mengalir di sudut gua. "Kamu akan aman di sini," kata Buto Ijo. "Istirahatlah, dan besok aku akan membantumu menyembuhkan luka-luka di tubuhmu." Raras memandangnya dengan tatapan penuh bingung. "Kenapa kau membantuku? Bukankah aku hanyalah manusia biasa, yang tidak berarti apa-apa?" Buto Ijo tersenyum kecil, meski senyuman itu tampak aneh di wajah besar dan seramnya. "Karena aku tahu bagaimana rasanya dihakimi tanpa alasan. Mereka mengira aku makhluk jahat hanya karena penampilanku. Tapi kebaikan tidak terlihat dari luar. Dan aku tahu kamu memiliki hati yang baik." Kata-kata itu menghantam hati Raras. Untuk pertama kalinya, ada seseorang, meski bukan manusia, yang melihat dirinya lebih dari sekadar apa yang tampak di luar. Ia merasa dihargai, meski hanya oleh seorang penjaga hutan yang selama ini dianggap mitos. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Raras tertidur dengan rasa lega. Gua itu bukan hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga tempat di mana ia mulai menyadari bahwa mungkin ada harapan baru yang menunggunya di masa depan. Keesokan paginya, saat sinar matahari mulai masuk melalui celah-celah gua, Raras membuka matanya dengan tubuh yang terasa sedikit lebih ringan. Ia mendapati Buto Ijo tengah duduk di dekat aliran air, mencampurkan berbagai dedaunan dan akar ke dalam mangkuk besar dari batu. "Apa yang kau lakukan?" tanya Raras dengan suara pelan, masih sedikit ragu untuk berbicara dengannya. Buto Ijo menoleh, memberikan senyuman kecil yang mengejutkan Raras. "Membuat ramuan untuk menyembuhkanmu. Luka di tubuhmu dan gudik itu harus segera diatasi." Raras tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya terdiam,
membiarkan makhluk besar itu melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa saat, buto ijo mendekat dan menyerahkan mangkuk itu padanya. Minumlah ini. Rasanya mungkin tidak enak, tapi ini akan membantumu sembuh. Raras memandang cairan berwarna kehijauan itu dengan ragu. Namun, ketika melihat kesungguhan di mata buto ijo, ia mengambil mangkuk itu dan meminumnya perlahan. Rasanya pahit, bahkan lebih pahit dari yang ia bayangkan, tapi ia menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Sekarang, istirahatlah lagi. Aku akan membuat salep untuk mengobati kulitmu, kata buto ijo sambil kembali ke tempat ia meracik ramuan. Hari-hari berlalu dengan penuh keajaiban. Setiap pagi, buto ijo merawat Raras dengan ramuannya, memijat tubuhnya dengan salep dingin yang dibuat dari tanaman hutan, dan memastikan ia makan makanan yang sehat. Tubuh Raras perlahan-lahan pulih. Gudik yang selama ini membuatnya merasa seperti bukan manusia mulai menghilang, menyisakan kulit bersih yang bersinar di bawah sinar matahari. Pada suatu pagi, saat Raras sedang mencuci muka di aliran air, ia melihat pantulan dirinya. Ia hampir tidak mengenali sosok yang ada di sana. Kulitnya yang dulu dipenuhi luka dan kerak kini berubah halus dan bersih. Rambutnya yang kusut kini terlihat berkilau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raras merasa dirinya cantik. Di saat itulah, dari balik pepohonan, muncul seorang pria muda dengan wajah tampan dan senyum hangat. Raras langsung tertegun. Ia mundur beberapa langkah, merasa tidak percaya. "Jangan takut, ini aku," kata pria itu. Raras memandangi pria itu dengan mata penuh kebingungan. "Buto ijo? Apa ini benar-benar kau?" Pria itu mengangguk. "Aku telah menjelma menjadi wujud yang lebih sesuai untuk menemanimu." Raras hanya bisa menatapnya dengan takjub. Pria itu, dengan rambut hitam pekat, kulit yang bercahaya seperti rembulan, dan senyum yang begitu menenangkan, tidak sedikit pun tampak seperti buto ijo yang ia kenal sebelumnya. "Kenapa kau melakukan ini untukku?" tanya Raras akhirnya, suaranya bergetar. Pria itu mendekat, lalu menatap Raras dengan lembut. "Karena aku melihat hatimu yang murni, bahkan ketika orang-orang tidak bisa melihatnya. Aku mungkin bukan manusia, tapi aku tahu rasa sakitmu. Aku tahu bagaimana rasanya dihakimi karena penampilan luar." Air mata Raras mengalir deras. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata pria itu menembus jauh ke dalam hatinya. Ia merasa dimengerti, dihargai, dan dilihat seperti yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih," bisik Raras, hampir tak terdengar. "Kau telah menyelamatkanku, tidak hanya dari kematian, tetapi juga dari diriku sendiri." Pria itu tersenyum. "Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Raras. Aku di sini untuk membantumu memulai dari awal." Hari-hari berikutnya, Raras dan pria itu semakin dekat. Meski ia tahu pria itu dulunya adalah buto ijo, Raras merasa aman bersamanya. Pria itu tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga menyembuhkan luka-luka di hatinya. Untuk pertama kalinya, Raras merasa ia layak dicintai dan dihormati. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati Raras, perasaan yang lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih. Hari-hari berlalu dengan damai di hutan yang luas. Raras dan buto ijo membangun kehidupan baru, jauh dari kebisingan dan cemoohan dunia luar. Mereka membuat rumah sederhana dari kayu dan batu, dibangun di tengah pepohonan yang rimbun. Di sekitar rumah mereka, tumbuh berbagai tanaman obat yang buto ijo pelihara dengan hati-hati, dan di sampingnya, aliran sungai yang jernih mengalir, memberi kedamaian setiap kali mereka duduk bersantai di tepiannya. Raras merasa hidupnya berubah total. Tidak ada lagi hujatan, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut. Di hutan, dia menemukan kebebasan yang selama ini ia cari. Setiap pagi, dia bangun dengan rasa syukur, merasakan udara segar yang mengisi paru-parunya. Setiap langkahnya di tanah hutan terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menggerogoti tubuhnya telah hilang bersama dengan setiap tetes air mata yang ia tangiskan sebelumnya. Buto ijo, meski berbeda dari manusia pada umumnya, memberikan Raras semua yang tidak pernah ia dapatkan dalam hidupnya.
cinta, perhatian, dan pengertian. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang kehidupan, tentang alam, tentang perasaan yang saling mengisi. Buto Ijo mengajarkan Raras untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menerima segala kekurangan yang ada, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari penilaian orang lain. Suatu hari, di bawah langit malam yang penuh bintang, Raras duduk di samping Buto Ijo, menikmati keheningan yang mendalam. Dia menatap wajah pria itu, sekarang lebih tampan dan lebih manusiawi dari sebelumnya. Tak ada lagi rasa takut di hatinya. Dia tahu bahwa meski Buto Ijo bukan manusia biasa, dia adalah orang yang paling mengerti dirinya. Kau tidak pernah menilai aku, Buto Ijo. Bahkan ketika dunia begitu kejam padaku, kau melihat sisi terbaik dari diriku, kata Raras dengan suara lembut. Buto Ijo tersenyum, matanya bersinar lembut dalam cahaya rembulan. Karena aku tahu bahwa setiap makhluk, baik itu manusia atau bukan, memiliki kebaikan di dalam hatinya. Kau hanya butuh seseorang yang bisa melihatnya. Raras merasa hangat di hatinya. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan di dunia yang penuh dengan penilaian dan kebencian, tetapi di tempat yang jauh dari semua itu, bersama dengan seseorang yang menerima dan mencintainya apa adanya. Cinta mereka bukanlah cinta biasa, melainkan cinta yang terbangun dari pengertian dan rasa saling melengkapi, sesuatu yang tak dapat ditemukan di dunia luar. Di hutan, Raras merasa bebas. Bebas dari cemoohan, bebas dari rasa sakit, dan bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Bersama Buto Ijo, ia mulai membangun kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, menanam tanaman, merawat hutan, dan menikmati keindahan alam yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dia tak lagi merasa sendirian. Dengan Buto Ijo di sisinya, Raras merasa hidupnya penuh dengan arti. Mereka berbagi tawa, berbagi kesedihan, dan yang terpenting, mereka berbagi cinta yang murni dan tulus. Raras tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia tahu satu hal pasti. Di hutan ini, bersama Buto Ijo, ia telah menemukan hidup yang sejati. Dan itulah kebahagiaan yang selama ini ia cari, lebih dari apapun yang dunia bisa tawarkan.